Untuk membuat es krim ini, kita memakai beberapa alat dan bahan. Alat yang kita gunakan adalah kaleng sebagai tempat untuk memasukkan susu dan bahan lainnya, serta baskom. Untuk bahan, kita memakai susu putih, dan sebagai perasa, kita menambahkan oreo yang sudah dihancurkan dan susu kental coklat manis. Kita juga memakai es balok dan garam kasar untuk ditaburkan di atasnya. Pertama, masukkan es ke dalam kaleng yang telah disediakan. Kemudian, siapkan baskom dan diisi dengan es yang telah dipecahkan. Letakkan kaleng di atas es. Dengan menggunakan termometer, ukur temperatur es secara perlahan-lahan. Temperatur akan turun secara perlahan hingga menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian, taburkan garam kasar di atas es. Dengan menggunakan termometer, ukur kembali temperatur yang ada di es. Temperatur kali ini akan turun secara lebih cepat, dari 0 derajat hingga mencapai posisi temperatur minus 2 derajat Celcius. Fungsi ditaruhnya garam pada es batu adalah untuk menurunkan suhu es batu sehingga cukup dingin untuk membukukan adonan es krim. Ketika garam ditaburkan di atas es, partikel garam mengganggu kestabilan ikatan partikel air yang sedang berada dalam fase padat. Partikel-partikel garam menerobos masuk ke sela-sela ikatan partikel es sehingga memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel es yang berada di permukaan dapat memisahkan diri dari perangkap gaya tarik partikel es yang berada di samping dan di bawahnya. Partikel es yang berhasil memisahkan diri itu kemudian beralih ke fase cair. Penambahan garam dalam pembuatan es krim ini menggunakan prinsip sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Dalam proses pembuatan es krim ini, sifat koligatif larutan yang digunakan adalah penurunan titik beku. Adanya zat terlarut, yaitu garam, dalam larutan, akan mengakibatkan titik beku larutan menjadi lebih kecil dibanding dengan titik beku pelarutnya. Atau dalam arti kata lain, hasil larutan air garam akan memiliki suhu yang lebih rendah dibanding dengan suhu mula-mula. Es rata-rata memiliki suhu di bawah 0 derajat. Dalam kasus penambahan garam ini, es mengalami peleburan, tetapi tidak ada penambahan panas, sehingga air yang terbentuk dari peleburan itu bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Inilah sebabnya kenapa penambahan garam dapat menurunkan titik lebur air, karena es dapat melebur di bawah titik lebur normalnya yaitu 0 derajat Celcius. Partikel garam merupakan pemicu meleburnya es. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, peleburan es membutuhkan energi atau dia harus menyerap panas atau kalor. Karena kalor tidak disuplai dari luar, maka es harus menyerap kalor dari dirinya sendiri, sehingga suhu es turun lebih jauh. Es yang suhunya telah menjadi sangat dingin, lalu akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Pemutaran kaleng secara terus-menerus yang dikelilingi es bertujuan untuk membuat es yang dihasilkan terasa halus sehingga tidak bertekstur kasar saat dimakan. Karena jika es tidak diputar terus-menerus, es tersebut akan membeku dalam bentuk kristal-kristal kasar. Setelah seluruh susu membeku, es pun siap dimakan. Agar lebih nikmat, saat dimakan, bisa dilakukan penambahan topping seperti susu kental manis, oreo, coklat, maupun topping-topping lainnya. Seperti yang kelompok kami lakukan dengan menambahkan oreo dan susu kental manis pada es krim buatan kami.
Inilah hasil es kami yang tampak tebal menempel di dinding kaleng. Sebagai saran, sebaiknya tidak menggunakan banyak susu agar es mudah membeku. Selamat menikmati!